4. Petunjuk kedamaian pikiran untuk si bodoh. Saya menceritakan kisah sebelumnya kepada sekelompok besar pendengar pada suatu Jumat petang di bar. Pada hari Minggunya, seorang ayah datang dengan marah-marah untuk berbicara kepada saya. Dia mengikuti ceramah tersebut dengan anak remajanya. Masalahnya, ketika hari Sabtu siang, si anak ingin pergi bersama teman-temannya. Si ayah bertanya kepada anaknya, "Kamu sudah bikin PR belum?" Anaknya menjawab, "Seperti yang diajarkan Ajan Bram semalam di wihara, Papa. Dadah." Pada hari Minggu berikutnya, saya menceritakan kisah yang lain. Kebanyakan orang di Australia memiliki taman di rumahnya. Tetapi, hanya segelintir orang yang tahu bagaimana menemukan kedamaian di taman mereka. Bagi orang lainnya, taman hanyalah tempat bekerja yang lain. Jadi, saya menganjurkan mereka yang punya taman untuk memelihara keindahan taman dengan berkebun sejenak dan memelihara hati mereka dengan sejenak duduk dalam damai di tamannya, menikmati berkah alam. Orang bodoh pertama akan berpikir, ini gagasan bagus yang mengasihkan. Jadi, pertama-tama mereka memutuskan untuk membereskan segala pekerjaan remeh-temeh. Sesudah itu, mereka baru melarutkan diri dalam kedamaian di taman. Jadi, hamparan rumput harus dipotong, bunga perlu disirami, dedaunan perlu dipangkas, semak-semak harus dibabat, jalan setapak harus disapu. Tentu saja, itu semua menghabiskan seluruh waktu luang mereka. Dan pekerjaan yang beres pun baru sebagian kecil. Pekerjaan mereka jadinya tak pernah selesai. Dan mereka tak akan pernah memiliki sejenak waktu untuk diam dalam damai. Pernahkah Anda perhatikan bahwa di dalam budaya kita, orang-orang yang istirahat dalam damai hanya dapat ditemukan di pekuburan? Orang bodoh kedua berpikir bahwa mereka lebih pintar dari orang bodoh pertama. Mereka menyingkirkan semua garu dan penyiram, lantas duduk di taman sambil membaca majalah. Bisa jadi yang berisi gambar pemandangan alam dan aduhan. Tetapi, itu berarti menikmati majalah, bukan menemukan kedamaian di taman. Orang bodoh ketiga menyingkirkan semua peralatan berkebun, semua majalah, koran dan radio, dan duduk dalam diam, damai di taman. Selama kira-kira 2 detik, lalu mereka mulai berpikir, rumput itu perlu dipotong, dan semak-semak di sana harus dibangun segera. Jika saya tidak menyirami bunga-bunga itu, mereka akan layu. Dan tanaman kaca piring yang indah akan tampak bagus di sudut sana. Ya, dengan sedikit hiasan tempat mandi burung di depan situ. Saya bisa membelinya di tempat pembibitan. Itu sih namanya menikmati berpikir dan berencana. Tak ada kedamaian pikiran di situ. Pekebun yang bijak akan mempertimbangkan, saya telah bekerja cukup lama. Sekarang, waktunya untuk menikmati buah dari pekerjaan saya, untuk mendengarkan kedamaian. Jadi, biarpun rumput perlu dipotong, dan dedaunan harus dipangkas, dan bla 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 bla, tidak sekarang. Dengan cara inilah kita temukan kebijaksanaan untuk menikmati taman, sekalipun tidak sempurna. Siapa tahu, ada seorang biksu tua Jepang yang bersembunyi di balik salah satu semak dan siap untuk melompat keluar dan memberitahu kita betapa sempurnanya taman tua kita yang berantakan. Sungguh, jika kita memusatkan perhatian kepada pekerjaan yang telah kita selesaikan, mungkin kita akan mengerti bahwa yang sudah selesai, ya sudah selesai. Namun, jika kita memusatkan perhatian hanya untuk melihat kesalahan pada sesuatu yang harus diperbaiki, seperti dalam kasus tembok bata di wihara saya, kita tidak akan pernah tahu apa itu kedamaian. Pekebun yang bijak akan menikmati 15 menit kedamaian di tengah kesempurnaan dari tidak sempurnanya alam. Tidak berpikir, tidak berencana, dan tidak merasa bersalah. Kita semua berhak untuk pergi dan mendapatkan kedamaian. Tetapi, orang lain pantas kehilangan kedamaian dengan cara mereka sendiri. Lalu, setelah memperoleh bagian penting dan vital dari 15 menit dalam damai,
kita bisa meneruskan tugas berkebun kita. Saat memahami bagaimana menemukan kedamaian di taman, kita akan tahu bagaimana menemukannya kapan saja, di mana saja. Khususnya, kita akan tahu bagaimana menemukan kedamaian di dalam taman hati kita, sekalipun pada saat kita berpikir bahwa ada begitu banyak ketidakberesan, begitu banyak yang harus diselesaikan. 5. Rasa bersalah dan pengampunan. Beberapa tahun yang lampau, seorang wanita muda Australia datang menemui saya di wihara saya di Perth. Para biku memang sering dimintai nasihat untuk masalah-masalah umat. Barangkali karena kami tidak pernah minta bayaran. Wanita ini datang dengan rasa bersalah. 6 bulan sebelumnya, dia mengajak sahabat dan pacar sahabatnya untuk berpergian naik mobil ke padang rumput. Sahabatnya tidak ingin pergi, begitupun pacarnya. Tetapi, tak asik rasanya kalau main sendirian saja. Jadi, dia membujuk dan merengek sampai akhirnya mereka menyerah dan bersedia pergi bersama-sama. Lalu, terjadilah kecelakaan. Mobil mereka tergelincir di jalan batu yang longsor. Sahabatnya tewas, pacar sahabatnya lumpuh. Itu adalah gagasannya. Tetapi, dia sendiri selamat. Dia bercerita kepada saya dengan duka di bapaknya. Kalau saja saya tidak memaksa mereka untuk pergi, sahabat saya pasti masih hidup, dan pacarnya tidak akan kehilangan kaki. Seharusnya saya tidak membuat mereka pergi dengan saya. Saya merasa sangat bersalah. Pikiran pertama yang melintas di benak saya adalah untuk menenangkannya bahwa itu semua bukan salahnya. Dia tidak merencanakan untuk mengalami kecelakaan. Dia tidak berniat menyakiti sahabatnya. Semuanya sudah terjadi. Jangan merasa bersalah. Namun, pikiran berikutnya yang melintas adalah berani taruhan, dia pasti sudah mendengar nasihat semacam itu ratusan kali dan tampaknya tidak mempan. Jadi saya diam sejenak, merenungkan situasinya lebih dalam, lalu saya katakan kepadanya bahwa bagus juga kalau dia merasa begitu bersalah. Wajahnya berubah dari sedih menjadi terkejut, dan dari terkejut menjadi lega. Dia belum pernah mendengar perkataan seperti itu sebelumnya. Bahwa dia semestinya merasa bersalah. Dugaan saya benar, dia merasa bersalah akan perasaan bersalahnya. Dia merasa bersalah dan setiap orang bilang bahwa dia tidak boleh merasa bersalah. Karena itu, dia merasa 2 kali bersalah. Merasa bersalah karena kecelakaan itu, dan merasa bersalah atas perasaan bersalahnya. Begitulah cara kerja pikiran kita yang ruwet ini. Hanya ketika kita telah mengatasi lapisan pertama perasaan bersalahnya dan menegaskan bahwa tidak apa-apa kalau dia merasa bersalah, barulah kita bisa melanjutkan ke tahap berikut, pemecahan masalahnya. Lalu, sekarang bagaimana? Ada pepatah Buddhis yang sangat membantu. Daripada mengeluhkan kegelapan, lebih baik menyalahkan diri. Perasaan bersalah pada hakikatnya berbeda dengan penyesalan. Di dalam kebudayaan kita, bersalah adalah keputusan yang diketok palukan oleh hakim pengadilan. Dan jika tak ada seorang pun yang menghukum kita akan menghukum diri sendiri dengan satu atau lain cara. Perasaan bersalah berarti hukuman di dalam batin kita. Jadi, wanita muda ini memerlukan suatu kiat pengampunan untuk membebaskannya dari perasaan bersalah. Sekedar memberitahukannya untuk melupakan apa yang terjadi tampaknya tak berkhasiat. Jadi, saya menyarankannya untuk menjadi relawan di sebuah unit rehabilitasi korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit setempat. Karena di sini, saya pikir dia akan menanggalkan rasa bersalahnya dengan bekerja keras dan juga seperti yang biasanya terjadi pada kerja sukarela. Dia akan sangat terbantu oleh orang-orang yang dibantu.